Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah semester 6, prodi akuntansi, akan menceritakan lebih tepatnya menjelaskan ya teman-teman tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan. Oke, kita mulai dari bab 1 ya teman-teman, yaitu bab penelitian. Yang pertama adalah latar belakang dari perusahaan yang kita teliti. Di tengah krisis pandemi COVID-19 ini, banyak negara yang mengalami kesulitan ekonomi. Salah satunya adalah Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan dampak nyata pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Akibat dari pandemi COVID-19, kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2020 dinilai sangat tidak stabil. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengakui bahwa pandemi COVID-19 ini cukup membuat perekonomian Indonesia terpuruk dan menjadi tantangan besar beliau selama menjadi menteri. Pasti kalian tahu dong, perusahaan yang sangat dikenal di kalangan masyarakat luas dengan slogannya mengatasi masalah tanpa masalah. Ya betul, PT Pegadaian Persero. PT Pegadaian Persero adalah salah satu perusahaan gadai tertua di Indonesia yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan keuangan berupa pembiayaan yang bentuknya yaitu penyaluran pembiayaan ke masyarakat luas dengan menggunakan hukum gadai, pembiayaan, emas, dan aneka jasa.
Karena perusahaan PT Pegadaian Persero termasuk golongan perusahaan tertua, maka terus melakukan inovasi produk dengan berusaha untuk mengembangkan bisnis yang baru. Pegadaian juga terus melakukan transformasi. Salah satunya adalah meluncurkan aplikasi Pegadaian Digital Service dan gerai The Gade Coffee and Gold untuk menarik perhatian generasi milenial. Inovasi Pegadaian untuk memperkuat daya pesaing, salah satunya adalah Gadai Tabungan Emas, Gadai On Diamond, GCash, Gold Card, Digital Lending, Arum Umroh, dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, maka dihasilkanlah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh perkembangan harga emas terhadap penyaluran pembiayaan gadai? Yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat inflasi yang didampak dari pandemi COVID-19? Yang ketiga, bagaimana pengaruh fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan gadai? Setelah rumusan masalah selesai, kita lanjut ke bagian 3, ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya telah saya sebutkan, yaitu didapatkanlah 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perkembangan harga emas terhadap penyaluran pembiayaan gadai. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan gadai. Berikutnya, sub yang terakhir pada bab 1 yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ditujukan untuk peneliti, perusahaan, dan pihak lain. Teman-teman bisa lihat ya untuk isiannya bagi peneliti, bagi perusahaan, dan bagi pihak lain yang telah saya paparkan pada PowerPoint.
Kita lanjut ke bab 2 ya teman-teman, yaitu tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis. Pada bab ini, menjelaskan tentang deskripsi teori dari hasil penelitian yang relevan berupa konsep-konsep tentang fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan gadai, asumsi-asumsi dan hubungan antar variabel sesuai dengan judul penelitian yang dapat memperjelas apa yang akan diteliti. Juga menjelaskan tentang kerangka pikir yang berisikan gambaran logis, bagaimana antar variabel yang berhubungan atau berkorelasi, serta hipotesis penelitian yang merupakan hasil sintesis atau simpulan kajian teori hipotesis rumusan secara singkat, lugas, dan jelas, serta dinyatakan dalam kalimat pernyataan mengenai hubungan antar variabel. Yang pertama, fluktuasi harga emas. Fluktuasi sendiri adalah perubahan naik atau turunnya suatu variabel yang terjadi sebagai akibat dari mekanisme pasar, dapat diartikan sebagai perubahan nilai. Sedangkan fluktuasi harga emas adalah pergerakan harga emas yang terjadi secara real time yang memberikan keterangan mengenai harga jual dan beli terhadap komoditas emas murni yang dinyatakan Surya dan Yohanes tahun 2007. Sedangkan pengertian emas adalah logam mulia yang mempunyai nilai sangat tinggi di semua kebudayaan di dunia, bahkan dalam bentuk mentahnya sekalipun. Emas telah terbukti sebagai sarana penyimpanan kekayaan yang tahan terhadap inflasi ataupun deflasi. Yang kedua, ada tinjauan tentang harga. Ada beberapa penjelasan yang dikemukakan, salah satunya oleh Ifham tahun 2010. Harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dan hasil penjualan suatu produk, barang, atau jasa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Di dalam sub ini juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas, seperti yang dikemukakan oleh Abdullah tahun 2013. Yang pertama itulah faktornya perubahan kurs, yang kedua situasi ekonomi, yang ketiga adalah suku bunga. Kemudian ada tingkat inflasi. Tingkat inflasi kecenderungan meningkatkan harga barang-barang pada umumnya secara terus-menerus yang disebabkan oleh jumlah uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan barang-barang atau jasa yang telah tersedia, menurut Firdaus 115. Berikutnya ada penyaluran pembiayaan, tentang pengertian-pengertian yang telah dikemukakan. Setelah itu ada pengertian gadai. Pengertian gadai sendiri adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Syafi'i 2001 halaman 128. Sedangkan konsep atau mekanisme dari gadai tersebut yaitu: yang pertama, pihak yang menggadaikan mendatangi pihak yang menerima untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa barang jaminan yang akan diserahkan kepada pihak yang menerima, lalu penerima menaksir barang jaminan tersebut. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pihak yang menerima dan pihak yang menggadaikan melakukan akad. Setelah itu, pihak yang menerima memberikan jumlah pinjaman uang yang sejumlah di bawah nilai barang jaminan yang telah ditaksir. Lalu antara pihak penerima dan pihak yang menggadaikan melakukan akad yang baru sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Berikutnya ada sub penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan metode penelitian yang telah dibuat sebelum-sebelumnya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran pada proposal saya menghasilkan yang pertama, variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, adalah fluktuasi harga emas sebagai X1 dan tingkat inflasi sebagai X2. Yang kedua ada variabel dependen,
yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain adalah penyaluran pembiayaan gadai atau sebagai Y. Dan terakhir dari bab 2 ada pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis dari hasil proposal saya maka dapat dirumuskan sebagai H01 yaitu fluktuasi harga emas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai. HA1 fluktuasi harga emas berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai. H02 tingkat inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan gadai. HA2 tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai. H03 fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi tidak berpengaruh. Kemudian H3 fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai.
Kemudian pada bab 4 atau bab hasil penelitian dan pembahasan. Sub-sub pada bab ini ada gambaran umum. Dalam proposal saya menunjukkan ada penyaluran pembiayaan, fluktuasi harga emas, dan tingkat inflasi. Kemudian ada uji asumsi klasik. Dari hasil-hasil uji yang menunjukkan tabel ataupun gambar bisa dilihat dari PPT yang telah saya paparkan. Berikutnya ada analisis regresi linear berganda. Model persamaannya yang didapat adalah Y sama dengan 11282087,544 dikurangin 17,199 X1 ditambah 2654288,249 X2 ditambah error term. Seperti yang ditampilkan pada slide PowerPoint, ditampilkan juga koefisien determinasinya dan uji hipotesisnya yaitu uji T, di mana hasil dari tabel T hitung sebesar 3,423 dan T tabel sebesar 2,012. Maka dapat diambil kesimpulan T hitung lebih besar daripada T tabel. Dengan demikian, hipotesis fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai diterima, seperti yang ditampilkan pada PowerPoint.
Kemudian pada bab 4 atau bab hasil penelitian dan pembahasan. Sub-sub pada bab ini ada gambaran umum. Dalam proposal saya menunjukkan ada penyaluran pembiayaan, fluktuasi harga emas, dan tingkat inflasi. Kemudian ada uji asumsi klasik. Dari hasil-hasil uji yang menunjukkan tabel ataupun gambar bisa dilihat dari PPT yang telah saya paparkan. Berikutnya ada analisis regresi linear berganda. Model persamaannya yang didapat adalah Y sama dengan 11282087,544 dikurangin 17,199x1 ditambah 2654288,249x2 ditambah error term. Seperti yang ditampilkan pada slide PowerPoint, ditampilkan juga koefisien determinasinya dan uji hipotesisnya yaitu uji T, di mana hasil dari tabel T hitung sebesar 3,423 dan T tabel sebesar 2,012. Maka dapat diambil kesimpulan T hitung lebih besar daripada T tabel. Dengan demikian, hipotesis fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai diterima, seperti yang ditampilkan pada PowerPoint.
Berikutnya ada UJF atau simultan. Pada proposal saya dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel independen fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap variabel dependen penyaluran pembiayaan gadai. Untuk pembuktiannya, bisa dilihat dari tampilan cuplikan PowerPoint. Sub terakhir dari bab 4 yaitu pembahasan. Pada sub pembahasan, hasil proposal saya, yang pertama, pengaruh fluktuasi harga emas terhadap penyaluran pembiayaan gadai. Didapatkan hasil kenaikan atau penurunan harga emas berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan gadai pada PT Pegadaian Persero tahun 2020 sampai 2021. Hal ini dikarenakan ketika menggadaikan emas, nasabah tidak memperhatikan naik atau turunnya harga emas pada saat itu, tetapi lebih berpikir untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, pengaruh tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan gadai. Tingkat inflasi akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan gadai. Hal ini disebabkan inflasi berarti kenaikan harga. Kemudian yang ketiga ada pengaruh antara fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan gadai. Hasilnya, dampaknya sangat bervariatif, dapat berupa peningkatan atau penurunan jumlah penyaluran pembiayaan.
Kemudian bab 5 atau bab penutup. Pada bab ini menunjukkan adanya kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari hasil proposal saya yang pertama, kenaikan atau penurunan harga emas berpengaruh negatif pada pembiayaan. Yang kedua, kenaikan atau penurunan tingkat inflasi akan mempengaruhi pembiayaan gadai. Yang ketiga, fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai PT Pegadaian Persero. Dan pada bab 5 ada subsaran yang berisikan bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya. Kurang lebihnya seperti itu pemaparan proposal yang telah saya bikin dari bab 1 sampai bab 5. Untuk pihak-pihak yang telah terlibat, terima kasih atas bantuannya dan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, manusia tempatnya salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.